Assalamualaikum Bu Ida, Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Ya, Yaya. hari ini kita melaksanakan proses kucing ya. Iya, Bu Dan Yaya. saya pertegas dulu Bu Ida sebagai Coach, dan Pak betul. Imam sebagai coach ya. Betul. Nah, saya tanya ke Bu Ida, apa yang Bu Ida siapkan pada proses ini? Yang saya siapkan tentunya sesuai dengan alur tirta ya Bu Yaya ya. Itu yang sudah saya siapkan sesuai dengan tujuan ya, identifikasi, ada aksi juga dan ada tanggung jawab. Iya, saya hanya mengingatkan kembali, jangan Iya, lupa betul. di 3 kompetensi kucing ya Bu ya. Ada Iya. listen, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama pertanyaan yang dilontarkan Bu Ida itu adalah pertanyaan yang berbobot. Betul Bu Iya. Yaya. Bisa langsung dimulai, silakan Bu Ida dan Pak Imam langsung dimulai. Terima kasih ya Bu Yaya ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Imam. Insya Allah Bu Ida ada waktu ya untuk saya. Iya Pak Imam ada. Ya, begini Bu. Ada sesuatu yang mungkin saya perlu diskusikan dengan Bu Ida. Ya silakan Pak Dengan Imam. murid kita. Begini Bu, Iya. saya merasakan bahwa ada banyak murid-murid kita itu yang sudah tidak mengindahkan kedisiplinan, terutama dalam belajar. Oh begitu ya Pak Imam. Ketidakdisiplinan murid yang seperti apa ya Pak Imam? Nah, akhir-akhir ini murid-murid kita itu sangat low respon dalam pembelajaran. Misalnya, mereka itu terlambat masuk kelas, kemudian mengerjakan tugas tidak tepat waktu, misalnya ulangan hasilnya itu misalnya jelek, tetapi mereka tidak merasa susah. Nah, itu yang kemudian saya rasakan. Begitu ya. Mengenai dari pembicaraan ini, kira-kira yang Pak Imam inginkan itu seperti apa? Ya, saya menginginkan dari proses agama itu adalah agar saya bisa mendapatkan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Berarti Pak Imam menginginkan langkah-langkah yang tepat ya untuk menangani masalah ini. Langkah seperti apa Pak Imam? Ya, bagaimana kemudian murid-murid kita itu yang bermasalah, yang no respon dalam belajar, tidak disiplin, itu bisa kembali normal, bisa kembali baik dan meningkat. Kira-kira menurut Pak Imam itu apa ya penyebabnya? Nah, begini Bu, saya sudah sebenarnya melaksanakan beberapa kegiatan di dalam pembelajaran itu. Misalnya, saya berusaha untuk membuat game pembelajaran, misalnya sebagai upaya membangkitkan respon mereka, misalnya dengan game pembelajaran berbasis digital seperti live worksheet, word wall, quizit dan sebagainya. Kemudian game-game pembelajaran yang manual ya, yang langsung dilakukan di kelas, itu yang sudah saya lakukan. Bagus sekali sebenarnya itu ya Pak Imam ya. Tapi menurut Pak Imam ketika Pak Imam menerapkan pembelajaran itu seperti apa pendapat anak-anak itu? Luar biasa, mereka sudah banyak sekali perubahan. Misalnya dari yang tidak respon, kemudian sudah mulai respon, kemudian tidak mengerjakan tugas, misalnya sudah mulai meskipun belum tepat waktu. Kemudian mereka yang malas untuk masuk kelas sudah mulai banyak yang respon kuat untuk belajar di kelas gitu. Oh, bagus itu Pak Imam. Menurut Pak Imam, nanti kira-kira apa yang akan Pak Imam lakukan selanjutnya? Ya, saya selanjutnya merencanakan untuk membuat semacam kesepakatan kelas. Ini akan saya lakukan di kelas-kelas saya. Dari kesepakatan kelas itu menurut Pak Imam, apa yang ingin dicapai nantinya? Saya ingin bahwa ketika membuat kesepakatan kelas, maka akan tercipta sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas tercipta, maka ada nilai-nilai yang kemudian disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan, sehingga anak-anak itu lebih memperjuangkan nilai-nilai yang sudah disepakati dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati bersama.
Bagus itu Pak Imam. Nanti Pak Imam kira-kira butuh dukungan dari siapa ini? Pertama mungkin wali kelas jelas, karena wali kelas itu bisa mengkondisikan, kemudian melakukan pemetaan terhadap anak-anaknya, bisa berkomunikasi langsung secara intens. Kemudian guru BK termasuk Bu Ida sendiri. Oh iya betul Pak Imam. Jadi diupayakan bagaimana guru BK itu bisa memantau lebih intens terhadap perilaku siswa. Kapan kira-kira itu akan dilakukan sehingga ketahuan progresnya gitu loh Pak Imam? Ya, menyusun program ini kira-kira sampai dengan pelaksanaannya gitu ya, kira-kira 2 pekan ya, 2 minggu dari sekarang bisa kita lihat progresnya. Berarti nanti saya ingin melihatnya masih nunggu 2 pekan ya Pak Imam ya untuk mengetahuinya. Wah, luar biasa ini Pak Imam ya. Ya, nanti setelah 2 pekan, insya Allah akan saya hubungi lagi Bu Ida untuk kita komunikasikan lagi bagaimana kemajuan dari langkah-langkah yang saya lakukan. Baik Pak Imam, saya tunggu ya nanti kabarnya ya Pak Imam ya. Baik, terima kasih Bu Ida telah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Semangat ya Pak Imam ya, sukses ya selalu untuk Pak Imam ya. Ya. Terima kasih Pak Imam, saya akhiri ya percakapan kali ini. Mudah-mudahan nanti Pak Imam jadi guru yang profesional. Betul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat sudah semangat sekali ya Ibu Ida sama Pak Imam. Nah, saya ke Bu Ida dulu dah bertanyanya. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan antara Bu Ida sebagai coachnya Pak Imam? Baik, saya yang jelas yang pertama sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Yang kedua saya melaksanakan hubungan baik dulu sama Pak Imam agar Pak Imam itu merasa nyaman ketika bercerita sama saya. Iya, kelihatan. Iya. Nah, kemudian apa yang Bu Ida lakukan agar Bu Ida tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh selama percakapan? Baiklah, yang saya lakukan yang jelas saya sudah persiapan ya untuk mengcoaching Pak Imam ini sehingga tidak ada yang alasan saya untuk meninggalkan Pak Imam karena sudah betul-betul saya siap untuk mengcoaching Pak Imam. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan Ibu dalam meng-coach? Baiklah, yang jelas namanya manusia itu kan tidak akan pernah sempurna ya. Kita harus selalu belajar dan belajar. Yang terpenting saya harus selalu melatih keterampilan saya, terutama dalam mengolah kata Bu Yeye, sehingga nanti membuat coach itu merasa nyaman dan enak selalu ada di dekat saya. Iya, begitu Bu Yeye. Bagus sekali Bu Ida. Sekarang saya pindah ke Pak Imam. Bagaimana perasaan Pak Imam setelah proses coaching ini Pak? Ya, yang jelas saya mendapatkan dukungan, kemudian mendapatkan penguatan terhadap langkah-langkah yang akan saya lakukan, dan itu muncul dari potensi rangsangan yang sudah dilakukan oleh Bu Ida tadi itu, dan itu mendapatkan luar biasa penguatan. Selain itu mendapatkan semangat, dan yang terakhir mendapatkan senyuman dari Bu Ida. Itu yang terpenting. Iya, iya. Tadi sudah sangat bagus malah prosesnya. Jadi semoga masalah yang didiskusikan Pak Imam kepada Bu Ida bisa segera langsung ditindaklanjuti ya Pak Imam ya. Nah, saya rasa sudah cukup sekian proses coaching hari ini. Terima kasih Pak Imam dan Bu Ida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses coaching hari ini, Bu Yaya Ida Lumang sebagai coach, sedangkan Bu Ida sebagai coaching. Nah, sebagai coach, apa yang sudah disiapkan oleh Bu Yaya?
Yang saya siapkan Pak Imam menyesuaikan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Ya, jangan lupa nanti dalam proses coaching 3 kompetensi inti yang harus dilakukan. Pertama adalah present, kehadiran kita, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berbobot. Baik, silahkan melakukan proses coaching dan selamat berproses. Ya, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Bu Yeye. Waalaikumsalam Bu Ida. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Betul Bu Yeye, saya sekarang lagi ada masalah nih sama anak-anak. Oh, masalah apa ya Bu ya? Tentang ini Bu Yeye, tadi ada anak yang datang ke ruang BK sambil nangis dia Bu Yeye. Kasihan, saya nggak tega. Dia nangis setelah saya tanya itu Bu Yeye, katanya dia itu dibully sama temennya. Terus dikatain kalau dia itu di kelasnya itu Bu Yeye, dia itu kayak nyai itu seperti orang yang sudah tua itu Bu Yeye. Terus nenek. iya maksudnya, sehingga dia itu tidak terima dan tidak mau masuk sekolah katanya. Terus dia punya rasa dendam dan marah pada anak itu Bu Yeye. Begitu ya Bu ya. Betul. Kasihan ya anak itu ya. Betul. Lalu dari masalah ini apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Yang saya harapkan adalah anak itu nanti masuk tetap Bu Yeye, karena dia itu awalnya rajin, terus tidak punya dendam lagi pada temannya. Itu yang saya harapkan Bu Yeye. Oh begitu ya Bu. Iya betul. Ya menurut Ibu apa yang bisa Ibu Ida lakukan agar anak itu mau masuk sekolah dan anak itu tidak punya dendam sama temannya? Baiklah Bu Yeye, yang akan saya lakukan karena saya ini adalah guru BK, tentunya saya ingin melaksanakan konseling individu biar anak itu nanti punya semangat lagi untuk masuk sekolah dan dia tidak akan punya rasa dendam lagi kepada temannya Bu Yeye. Itu ya, wah bagus sekali ya Bu ya. Betul. Karena memang Bu Ida posisinya di sekolah sebagai guru BK ya. Iya. Jadi harus tahu Iya. kondisi sama masalah anak-anak. Iya. Kemudian selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan Bu? Yang pertama yang akan saya lakukan Bu Yeye, karena BK itu ya ada strategi ketika kita melaksanakan konseling individu untuk menghilangkan rasa dendamnya. Dia kan dendam banget Bu Yeye tuh sama anak itu. Iya. Soalnya Terus- kan dibully ya Bu Iya, ya. dibully itu. Terus saya akan melaksanakan strategi pakai kursi kosong sehingga anak itu nanti marahnya itu pada kursi itu Bu Yeye. Nah, dia melampiaskan kemarahannya. Setelah melampiaskan kemarahannya pada kursi kosong itu, nanti saya tanya lagi, nah bagaimana perasaanmu setelah kamu menyampaikan unek-unekmu, amarahmu pada kursi itu, terus manfaatnya itu apa? Nah itu Ibu Yeye nanti yang akan saya lakukan sehingga anak itu nanti mampu berpikir, Iya. oh ternyata tidak ada manfaatnya ya. Mungkin dia nanti insya Allah akan berpikir seperti itu. Soalnya dia marah-marah sama Iya, kursi kosong itu ya Bu ya. Jadi betul. ngapain marah sama kursi kosong? Nah, gitu. betul, Bagus. betul. Boleh itu Bu. Kira-kira ada pihak yang perlu Ibu libatkan dalam penyelesaian masalah Ibu ini? Tentunya ada Bu Yeye. Yang pertama saya akan bekerjasama dengan wali kelasnya, biar anak itu termotivasi untuk masuk ke kelasnya nanti. Iya. Dan tidak jadi untuk berhenti. Katanya dia, saya nanti bisa-bisa jadi berhenti Bu sekolah. Kan tidak ingin masuk sekolah itu sudah Bu Yeye. Iya. Terus setelah itu Iya. saya juga mau bekerja sama dengan orang tuanya juga Bu Yeye, agar anak itu dikasih semangat untuk tetap masuk sekolah. Iya, Begitu. berarti Ibu butuh bantuan wali kelas sama Iya, orang tua, berarti betul. butuh ke rumah ya Bu Ida Iya, ya, nanti home visit ya Bu ya. betul. Bagus Bu. Kira-kira ini kapan tindak lanjut Ibu? Ini
ditindaklanjuti kasus anak ini. Kemudian kapan lagi saya bisa tahu ceritanya Bu? Kayaknya ini menarik itu Bu. Betul, Saya Bu. kasihan sama anaknya saya Bu. Iya betul. Yang saya lakukan secepatnya Bu Yeye, besok saya akan memanggil anak tersebut. Saya akan janjian kalau saya akan melaksanakan konseling individu Bu Yeye. Nanti setelah itu yang saya lakukan juga kan masih proses saya Bu Yeye ya, masih ketemu dengan wali kelas, masih ingin ketemu dengan wali murid, orang tuanya terutama. Mungkin 3 hari lagi ya kita ketemu ya Bu Yeye ya. Ya boleh Bu, nanti 3 hari lagi kabari Iya. saya ya Bu ya. Iya, betul, Saya Bu, tunggu iya. cerita dari Bu Ida. Iya, iya. Gimana anak itu, apa sudah mau masuk atau gimana Iya, nanti iya, iya. kasih tahu saya ya Bu ya. Saya Iya. tunggu cerita Bu Ida. Mohon doanya Bu Yeye ya, Iya. semoga lancar nanti Iya. ya Bu Yeye ya. Iya, Iya. selalu saya doakan, bukan kasihan anak siswa kita terbuli kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Yeye. Iya. Assalamualaikum Bu Yeye. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, saya melihat saya menilai ya, cukup baik begitu, sudah sangat baik, luar biasa alur ceritanya. Sebagai refleksi dari kegiatan kita ini, kira-kira untuk coach apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian yang perlu diperbaiki itu kira-kira apa? Yang sudah berjalan dengan baik, saya rasa sebagai coach saya sudah bisa menerapkan alur tirta. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Ida itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apa yang perlu saya tingkatkan, mungkin perlu adanya kajian mengenai pertanyaan saya ini. Sudah bagus, sudah memancing Bu Ida untuk menyelesaikan, mencari masalah, solusi dari masalah dia atau beliaunya atau tidak, seperti itu. Ya, kira-kira dari Bu Yaya ini bagaimana cara melakukan perbaikan untuk meningkatkan dari proses coaching? Kalau dari masalah ini mungkin saya menghubungi Bu Ida lagi, itu menanyakan apakah Bu Ida sudah puas dengan solusinya, apa dengan proses yang terjadi, seperti itu Pak. Kemudian saya bisa menggunakan kajian literatur untuk memperkaya pemahaman saya tentang alur tirta. Baik, untuk Bu Ida sebagai coach, apa yang telah Ibu Ida rasakan setelah proses coaching ini? Saya merasakan senang banget karena Bu Yeye ini sangat antusias sekali ya mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, sehingga saya sebagai coach itu diberi kesempatan untuk bercerita banyak, sehingga hati saya tuh sekarang sudah mulai tenang, bahagia, dan mampu memunculkan apa sih kira-kira teknik apa sih yang akan saya lakukan. Itu karena pancingan-pancingan dari Bu Yeye. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu Yeye. Sama-sama Bu Ida. Baik, terima kasih. Semoga tetap selamat dan bahagia. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam dan Bu Yeye. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar? Baik ya tentunya ya, karena saya lihat Bu Yeye sama Pak Imam sekarang segar bugar ini. Nah, sekarang kita akan melaksanakan coaching ya, dimana Pak Imam di sini sebagai coach dan Bu Yeye sebagai coachee. Baiklah, persiapan apa yang sudah Bu Yeye, Pak Imam lakukan? Ya, yang jelas saya sebagai coach mempersiapkan diri untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Termasuk juga nanti mungkin bagaimana dalam proses percakapan juga akan menyesuaikan dengan kompetensi dari proses coaching. Baiklah, saya cuma sekedar mengingatkan ya mengenai kompetensi coaching itu. Yang pertama yang jelaskan ada nomor 1 present ya, harus hadir secara penuh di sini. Yang kedua
mendengarkan secara aktif. Jangan sampai nanti salah satu tidak mendengarkan. Terus yang nomor 3, membuat pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching akan berjalan dengan lancar. Nah, baiklah, kalau sudah paham, saya tanya lagi, apakah sudah siap melaksanakan coaching? Ya, insya Allah sudah siap. Baiklah, kalau sudah siap, silakan untuk berproses untuk melaksanakan coaching. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Yaya. Apakah Pak Imam ada waktu untuk hari ini? Ya, alhamdulillah mungkin bisa untuk kita berdiskusi, berproses apa yang perlu disampaikan Bu Yaya kepada saya. Ya, ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Imam terkait dengan masalah saya, Pak Imam. Masalah apa itu kira-kira Bu? Gini, saya merasa bahwa anak-anak itu, siswa kita itu kemampuan berhitungnya itu rendah, Pak Imam. Nah, menurut Ibu bagaimana kemampuan berhitung siswa kita yang rendah itu? Mereka itu menurut saya di penjumlahan itu, terutama penjumlahan yang berkoma, misalnya 0,71 ditambah 0,58, itu mereka bingung hasilnya, Pak Imam. Ya, selain itu identifikasi siswa apa lagi yang kemudian Bu Yaya lakukan sehingga kemudian menimbulkan justifikasi bahwa siswa kita itu lemah di menghitung? Identifikasinya lagi itu mereka bingung dipindah ruas, misalnya di sebelah kanan sama dengan itu perkalian, pindah ruas harusnya menjadi pembagian. Kemudian yang kalau di sebelahnya itu positif, pindah ruas jadi negatif, itu mereka masih bingung gitu Pak Imam. Biasa kompleks sekali ya masalahnya ya. Iya. Nah, kira-kira selama ini Bu Yaya sudah melakukan apa di kelas terhadap murid? Sebenarnya saya di kelas sudah menerapkan itu sistem pembelajaran dengan memanfaatkan tutor sebaya. Tutor sebaya. Iya, tapi awalnya sih bisa gitu, bisa berjalan Pak Imam. Tapi itu lama kelamaan si tutornya ini merasa tertinggal di pelajarannya gitu Pak. Kira-kira secara umum memanfaatkan tutor sebaya ini perasaannya bagaimana Ibu waktu itu? Waktu itu pas saya pertama kali menerapkan tutor sebaya berjalan lancar, senang saya Pak Imam. Wah, sudah berjalan lancar gitu, anak-anak masalah saya teratasi gitu. Nah, tapi lama kelamaan ya itu malah si tutor sebayanya merasa direpotkan katanya. Begitu. Mungkin ada alternatif lain selain teknologi yang digunakan terkait dengan masalah siswa ini. Ya, saya itu punya program atau keinginan ya mungkin ya Pak Imam, itu mengadakan bimbingan khusus, mungkin itu bisa di akhir pelajaran gitu, untuk matematika, untuk berhitung saja gitu, pelajaran berhitung saja. Mungkin lebih detailnya bisa digambarkan tentang program bimbingan ini. Rencana saya gini, itu 1 jam misalnya ya, 1 jam setelah pulang sekolah itu mengadakan bimbingan khusus matematika gitu. Atau kalau sepulang sekolah itu berat, mungkin di hari Jumat, kan kita hari Jumat itu pulangnya pagi Pak. Jadi mungkin bisa diselipkan tuh bimbingan khusus itu, jadi sejenis les gratis lah dari sekolah gitu. Jadi mungkin apa yang Ibu butuhkan terhadap program yang akan direncanakan ini? Kalau yang saya butuhkan mungkin itu Pak, pemetaan kali. Pemetaan siapa saja siswa yang lemah di berhitung itu siapa. Ini programnya untuk semua kelas atau bagaimana? Sebenarnya kalau sekolah diizinkan sama sekolah itu bisa untuk semua kelas, kan itu sejenis les itu Pak, bisa diikuti semua jenjang gitu. Tapi kalau memang itu masih memberatkan, itu bisa dimulai dari kelas 12 dulu, 1 kelas 12 dulu. Kemudian kalau ini berhasil,
oh bisa dilanjutkan ke kelas 11-nya. Kalau berhasil lagi, oh ternyata satu sekolah bisa seperti itu. Wah, luar biasa, ini program yang bagus saya kira yang bisa dilakukan oleh Bu Yaya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini nanti? Mungkin yang pasti saya butuh persetujuan kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah harus Ya. setuju dulu. Kemudian pakai kurikulum Pak Imam sendiri. Oh iya, gitu, jelas. Karena ini itu. program bagus, saya pasti akan mendukung. Iya, Pak Imam sendiri, kemudian wali kelas pastinya Wali kelas, untuk membantu saya dalam memetakan siswa siapa saja. Kondisikan. Iya Pak. Nah, baik Bu, kira-kira saya bisa melihat progres dari kegiatan yang Ibu lakukan ini kapan kira-kira? Nah, karena ini saya harus menunggu jadwal dari kepala sekolah gitu, mungkin saya bisa melaporkan kembali ke Pak Imam itu minggu depan mungkin Pak Imam. Oke, saya tunggu informasi dari Bu Yaya tentang progres kegiatan ini nanti seperti apa begitu. Iya. Saya nanti akan menghubungi Pak Imam lagi setelah saya mendapat kejelasan dari kepala sekolah sama wali kelasnya. Baik Pak Bu, Imam. saya tunggu informasinya ya. Iya, terima kasih ya Pak Imam Terima kasih untuk kembali. waktunya yang sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sangat bagus sekali dan luar biasa. Antara coach dengan coachi sudah ada interaksi yang sangat bagus, sehingga insya Allah coachi sudah dapat solusinya. Baiklah, sekarang saya akan bertanya nih pada Pak Imam selaku coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Ya, pertama memang saya sudah menyiapkan kegiatan ini, proses coaching ini dengan alur kita, jadi tujuan, identifikasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang tadi sudah berjalan itu adalah bahwa itu semuanya sudah berjalan dengan suasana yang santai, penuh keagraban, egaliter dan sebagainya. Ini yang perlu dicatat oleh kita semuanya bahwa coaching itu proses yang penuh dengan egaliter, setara antara coach dengan coachee. Baiklah Pak Imam, Ya. luar biasa. Nah sekarang apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Imam? Yang perlu ditingkatkan mungkin adalah pemahaman kita tentang lebih mendalam tentang alutsista, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih menggali, gitu ya, lebih merangsang agar coach itu lebih mengeksplorasi potensinya. Itu mungkin yang perlu terus dikembangkan. Baik, nah sekarang apa sih yang perlu Pak Imam lakukan agar tetap dalam kondisi present? Ya, pertama saya tentu akan di awal, kemudian dalam proses coaching saya mencoba untuk meminimalisir, misalnya melabeli coaching. Misalnya saya sudah kenal Bu Yaya, maka kemudian Bu Yaya ini seperti apa gitu. Nah itu kemudian yang usahakan saya menghilangkan itu sejak awal. Kemudian saya berusaha untuk menghilangkan asosiasi yang muncul di pikiran saya. Misalnya tiba-tiba muncul pikiran ini gitu loh, yang kemudian mengganggu terhadap proses coaching ini. Nah itu sengaja kemudian dalam prosesnya saya meminimalisir untuk dihilangkan. Baiklah, cukup bagus sekali ya karena sudah terjawab sama Pak Imam semuanya. Sekarang giliran Ibu Yaya selaku coachee ya. Bagaimana nih perasaannya Ibu Yaya setelah di coaching oleh Bapak Imam? Senang dan merasa berkilan gitu karena saya mendapatkan solusi dari Pak Imam dan program saya oleh Pak Imam disetujui gitu. Jadi saya bisa langsung menghubungi kepala sekolah dan nanti hasil kepala sekolah sama wali kelas dan hasilnya nanti saya lanjutkan ke Pak Imam. Seperti itu Ibu.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.